Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ratna Riasari. Kita akan membahas dan melanjutkan materi bahasa Indonesia yang sebelumnya sudah pernah disampaikan. Namun sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, kita yel-yel dulu ya. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida cendekia, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai, kita baca ayat pembelajaran dan doa belajar ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang kedua kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada hubungannya dengan ayat pembelajaran yang barusan Ibu baca, yaitu tentang fenomena alam. Jadi fenomena alam itu sudah terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita akan membahas materi teks eksplanasi. Pernahkah kalian membaca sebuah teks yang berisi tentang fenomena alam seperti banjir ataupun gempa bumi? Nah, teks yang kalian baca itu merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi. Jadi apa sih teks eksplanasi itu? Mari kita bahas di pertemuan kali ini bersama-sama. Teks eksplanasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang berarti penjelasan atau pemaparan. Teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau fenomena alam, bisa fenomena alam maupun sosial, yang proses terjadinya Pernahkah kalian membaca teks yang ada di surat kabar atau majalah yang berisi tentang bencana alam? Nah, teks yang tadi kalian baca itu merupakan salah satu dari contoh teks eksplanasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Mari kita bahas bersama-sama. Teks eksplanasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu explanation, yang berarti penjelasan atau pemaparan. Nah, teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan hubungan peristiwa, fenomena, atau proses terjadinya sesuatu secara tuntas. Atau dengan kata lain, teks eksplanasi ini teks yang berisi penjelasan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Bisa fenomena alam maupun fenomena sosial yang ada di masyarakat. Fenomena alam itu contohnya bisa gempa bumi, tsunami, terjadinya hujan, banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena alam itu bisa berupa tawuran, kenakalan remaja, maupun yang lain sebagainya. Jadi teks eksplanasi ini berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan dari teks eksplanasi adalah memberikan informasi kepada si pembaca tentang fenomena yang terjadi secara ilmiah. Nah, agar apa? Agar si pembaca itu tidak termakan berita bohong atau hoax ya. Oke, selanjutnya ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah membuat informasi berdasarkan fakta. Lalu yang kedua, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lain sebagainya. Lalu bersifat objektif dan informatif, jadi sifatnya memberikan pengetahuan atau informasi kepada pembaca.
Dan yang terakhir, ini fokus pada fenomena yang bersifat umum, bukan perorangan. Jadi misalnya fenomena alam, banjir, tsunami, gempa bumi, gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama yaitu adalah pernyataan umum, yang kedua deret penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Bagian pernyataan umum berisi pernyataan secara umum atau secara luas mengenai suatu topik yang akan dijelaskan atau proses keberadaan proses terjadinya. Biasanya berisi definisi, konteks, dan karakteristik umum fenomena yang akan dijelaskan. Terus yang kedua ada deretan penjelas. Nah, pada bagian deretan penjelas ini berisi detail-detail dari penjelasan-penjelasan mengapa dan bagaimana proses fenomena alam tersebut atau proses fenomena sosial tersebut bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi ini biasanya berisi komentar, penilaian, ataupun kesimpulan dari pernyataan tentang fenomena yang telah dijelaskan. Berikutnya ada contoh dari teks eksplanasi, judulnya Gempa Bumi. Kita baca bareng-bareng ya. Gempa bumi merupakan peristiwa berupa getaran atau guncangan yang disebabkan pergerakan lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini kerap terjadi di daerah dengan gunung berapi atau di daerah yang dikelilingi lautan luas. Penyebab gempa bumi terjadi bisa dikarenakan letusan gunung api yang dahsyat atau pergeseran lapisan permukaan bumi. Peristiwa ini dapat menyebabkan kerugian berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Beberapa negara di dunia cukup rentan mengalami gempa bumi. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi pelatihan dan persiapan agar bisa mengantisipasi peristiwa tersebut. Nah, teks yang tadi kita baca bersama-sama merupakan salah satu contoh dari teks eksplanasi, yaitu tentang gempa bumi. Sekarang kita analisis bersama-sama ya. Jadi tadi kan teks eksplanasi terbagi jadi 3 ya, ada pernyataan umum, deret penjelas, dan juga interpretasi. Pada bagian paragraf 1 ini disebutnya adalah pernyataan umum, karena pada paragraf 1 ini berisi definisi atau gambaran secara umum mengenai fenomena yang dibahas, yaitu tentang gempa bumi. Nah, sedangkan pada paragraf kedua itu bisa disebut dengan deret penjelas, karena pada paragraf kedua berisi penjelasan bagaimana dan mengapa gempa bumi tersebut terjadi. Sedangkan paragraf yang ketiga itu bisa disebut juga dengan interpretasi, karena berisi kesimpulan dari teks yang tadi kita baca. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Kaidah dalam kebahasaan teks eksplanasi ini ada 4. Yang pertama yaitu banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Jadi di dalam teks eksplanasi ini banyak menggunakan konjungsi atau kata sambung yang menyatakan sebab dan akibat. Antara lain contohnya ada karena, oleh karena itu, dan sehingga. Contoh kalimatnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebangan liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak pengusahaan hutan atau HPH dalam melakukan reboisasi. Nah, kata mengakibatkan dan juga disebabkan ini merupakan kata sambung konjungsi kausalitas karena menyatakan sebab dan akibat. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu banyak menggunakan konjungsi kronologis atau berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contoh kalimatnya, Sabrina membersihkan sampah di selokan, kemudian membuang sampahnya di tempat pembuangan akhir sementara atau TPAS.
Nah, kata kemudian ini merupakan contoh dari konjungsi kronologis karena menyatakan hubungan waktu. Lanjut, kaidah kebahasan teknik eksplanasi yang ketiga yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Karena teks eksplanasi ini sifatnya bersifat ilmiah, bisa dibuktikan kebenarannya, maka banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan seperti das, DAS, drainase, erupsi, dan elemen. Nah, ini kata-kata tersebut merupakan kata-kata teknis di kata-kata teknis ya. Contohnya, proses terjadinya aurora juga dipengaruhi oleh angin matahari. Angin matahari merupakan sebuah aliran partikel yang keluar dari matahari yang menggerakkan sebagian atau sejumlah besar muatan listrik di atmosfer. Kata partikel, muatan listrik, dan juga atmosfer merupakan salah satu contoh kata teknis atau peristilahan. Terus yang keempat, kaidah kebahasan teks eksplanasi yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif seperti dimainkan, dibaca, terdampak. Nah, biasanya kata kerja pasif ini kata dasarnya itu ditambahkan imbuhan di ataupun ter. Contoh, masalah banjir harus dicarikan solusi sehingga efeknya tidak merusak dan merugikan masyarakat. Nah, kata dicarikan ini merupakan contoh kata kerja pasif. Oke, sekian penjelasan mengenai teks eksplanasi dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ibu tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.